Sobat Eljon gimana Anda berada? Kembali lagi bersama kami di Eljon TV dalam program Indonesia Business Forum. Bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 yang akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan dengan tema Jurus Cepat Membaca Laporan Keuangan. Apakah selama ini para owner merasa kebingungan dalam membaca laporan keuangan? Terlalu banyak angka yang tersaji pada laporan keuangan, sehingga tidak bisa membedakan yang mana poin kritikal yang dapat berimpact terhadap kelangsungan perusahaan ke depan. Maka dari itu, untuk berbincang-bincang, saya telah mengundang narasumber. Beliau adalah Bapak Benny Cuaca, selaku Vice President Director and Productivity and Performance Consulting. Halo Pak Benny. Halo, sampai Eljon. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Puji Tuhan, sehat selalu ya Pak. Terima kasih Pak Benny pertama-tama telah mau hadir bersama kami di dalam episode kali ini. Dan seperti yang tadi telah saya sebutkan di awal Pak, hari ini kita akan membahas dengan tema Jurus Cepat Membaca Laporan Keuangan nih Pak. Oke. Nah, langsung saja nih ya Pak, dari tema kita Jurus Cepat Membaca Laporan Keuangan. Pertama-tama, laporan keuangan itu apa sih Pak? Oke, thank you Mawar, sampai Eljon. Jadi di perusahaan itu Mawar, melanjut kita punya di sesi sebelumnya, laporan ada 2 di perusahaan Mawar sampai Eljon. Satu adalah laporan yang bersifat untuk konsumsi eksternal, satu untuk konsumsi internal. Di episode kemarin kita membahas mengenai laporan konsumsi internal, yaitu manajemen reporting. Nah, sekarang kita membahas mengenai laporan yang untuk konsumsi eksternal, yaitu laporan keuangan yang dipakai oleh pihak ketiga, jadi perbankan, di pajakan ya, bersama pihak ketiga tadi yang membutuhkan laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan itu sebenarnya Mawar adalah seluruh data transaksi keuangan itu seluruhnya tersaji dalam bentuk format laporan keuangan. Jadi apapun jenisnya yang berbau dengan rupiah pasti keluar dalam format laporan keuangan Mawar. Itu Mawar, kurang lebih itu laporan keuangan Mawar. Oke baik Pak, berarti laporan keuangan ini seluruh jenis transaksi ya Pak, transaksi keuangan dalam bentuk rupiah apapun itu. Dan juga tadi di sini kita akan membahas mengenai laporan yang akan digunakan untuk kepentingan eksternal ya Pak. Betul. Nah, kalau begitu bagaimana proses siklus akuntansi Pak? Oke Mawar. Jadi kita mulai siklus akuntansinya Mawar ya. Jadi pada saat ada data transaksi keuangan misalnya ada transaksi pembayaran, mau pakai kwitansi lah, mau pakai jenis voucher lah ya, kita mau pakai mengenai cek lah apa segala macam. Nah itu semua data transaksi tadi itu yang sudah valid itu harus terlebih dahulu harus diotorisasi, di-approve oleh pihak yang berwenang Mawar. Misalnya yang nge-approve itu harus adalah misalnya manajer accounting-nya. Nah, dari situ data transaksi tadi itu kita record. Kalau kita masuk ke dalam proses siklus akuntansi, itu kita record dulu dalam bentuk jurnal umum. Jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum itu segala macam bentuk transaksi itu yang mengandung unsur kredit yang harus balance. Contoh misalnya, kalau seandainya kita membayar gaji karyawan, maka jurnal umumnya adalah beban gaji pada bank. Beban gaji di debit, bank di kredit. Nah, kalau kita mendapatkan revenue, tapi masih dalam bentuk piutang, maka jurnalnya adalah piutang debit, revenue di kredit. Nah, seluruh aturan main ini ada ketentuannya daripada jurnal umum tadi, Mama. Nah, di akuntansi kita harus bisa pertama kali mendefine yang namanya chart of account ya, atau COA. Nah, COA itu adalah penomoran, Mama, pengklasifikasian, pengkodean setiap jenis transaksi itu kita kodekan. Nah, kode nomor 1 itu berhubungan dengan aset. Kode nomor 2 berhubungan dengan utang. Kode nomor 3 itu berhubungan dengan modal. Kode nomor 4 berhubungan dengan pendapatan. Kode nomor 5 itu berhubungan dengan beban. Gitu seterusnya Mawar. Ya, jadi ada 5. Kode 1, 2 itu berhubungan dengan utang. Kode 3 itu berhubungan dengan modal. Kode 4 berhubungan dengan revenue. Kode 5 berhubungan dengan biaya-biaya. Nah, dari jurnal umum tadi Mawar, itu kita summary menjadi besar Mawar. Jadi saya benar-benar menggunakan istilah akuntansi ya, Mawar sama-sama itu. Dari jurnal umum
menuju buku besar. Dari buku besar kita mensummary menjadi neraca saldo. Nah, neraca saldo nanti ini kita akan banyak melakukan jurnal-jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tadi itu adalah misalnya beban pengusutan pada akumulasi pengusutan. Nah, itu semua tersaji dalam bentuk trial balance. Jadi seluruh laporan tadi itu dari transaksi masuk ke jurnal umum, pakai kode-kode chart income, masuk ke buku besar ya, buku besar masuk ke neraca saldo, masuk lagi kepada jurnal-jurnal penyesuaian, dan keluar dalam bentuk trial balance. Nah, trial balance nanti itulah yang akan nanti melahirkan beberapa klasifikasi perkategorian daripada laporan keuangan tadi. Oke, baik Pak. Berarti tadi itu dia semua data-datanya itu masuk ke buku ke jurnal umum, kemudian buku besar, neraca saldo, baru kemudian jurnal-jurnal penyesuaian ya Pak? Betul Mawar. Nah, dari situ nanti baru Mawar kita klasifikasikan, kita kelompokkan lagi ke dalam bentuk trial balance. Oke, baik Pak. Dan apa nih Pak komponen utama penyusun laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu sendiri Mawar, pada dasarnya itu punya 5 komponen utama. 5 komponen utama. Pertama adalah neraca Mawar. Neraca itu laporan posisi neraca, laporan posisi keuangan. Balance sheet. Balance sheet ya Pak? Oke. Yang kedua adalah laporan P&L, profit and loss, laba rugi Mawar. Oke Pak. Yang kedua adalah laba rugi. Ya. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal, laporan perubahan likuiditas. Nah, yang keempat adalah daftar aktiva tetap. Yang kelima itu adalah laporan arus kas. Oke, baik Pak. Boleh dilanjutkan Pak? Oke. Nah, dari 5 laporan keuangan tadi itu secara cat of kita tadi bagi 5 Mawar. Kepala 1 itu adalah aset. Kepala 1 itu aset, kepala 2 itu utang, kepala 3 itu modal. Kepala 1 sampai kepala 2 dan kepala 3 itu berada di neraca. Jadi aset, utang sama modal tadi itu berada di neraca. Oke, sedangkan untuk kepala 4, 5, pendapatan sama laba rugi, pendapatan sama beban itu berada di laba rugi. Oke, baik. Kita mengklasifikasikannya. Nah, ending nanti dari ini semua bahwa pada saat kita mencatat tadi, harus tunduk kepada yang namanya PSAK. PSAK ya Pak? Standar akuntansi keuangan. Karena kita nggak bisa maunya kalau gitu Pak Bini kita buat aja semuanya, kita review bagus semua. Buat aja bebannya nggak ada supaya bagusnya lagi. Nggak bisa. Itu semua diatur sesuai dengan PSAK tadi, dan itu dilakukan oleh audit eksternal. Dilakukan oleh audit eksternal ya Pak? Oleh KAPI, kantor akuntan publik. Oke Pak. Nah, dan dari sana nanti si KAPI itu pada saat proses audit kan coba apakah kita punya yang tadi kita sudah buat itu cocok nggak dengan standar akuntansi keuangan. Kalau nggak cocok dia akan adjust. Nah, kalau seandainya dia merasa kita punya laporan tadi itu banyak yang tidak wajar, maka nanti opini dikeluarkan oleh untuk opininya tidak wajar tanpa pengecualian. Yang paling bagus itu Mawar adalah opini wajar tanpa pengecualian. Jadi laporan keuangan kita itu dikatakan wajar sama si auditor tadi eksternal. Tapi kalau seandainya kita banyak melakukan fungsi-fungsi yang salah, atau mungkin banyak yang kita melakukan fungsi-fungsi yang benar, itu si eksternal auditor bisa memberikan opini. Yang paling parah itu tidak memberikan pendapat, tidak memberikan opini sama sekali. Nah, kalau sudah tidak memberikan opini sama sekali, maka laporan keuangan kita itu berat Mawar. Itu untuk dipakai di pihak ketiga nggak akan mau terima sama sekali, karena banyak unsur-unsur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik Pak Beni. Pak Beni, kita tahan dulu sampai di sini ya Pak, dan sahabat Eljon semuanya. Tadi kita telah membahas sedikit mengenai apa itu laporan keuangan, kemudian juga proses siklus akuntansi dan juga komponen utama penyusun laporan keuangan. Nah, kita akan membahas lagi nanti lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum.